Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Surumam, NRP 2103191202. Pada video pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang introduksi PHP Framework. Nah, untuk PPT yang saya gunakan ini PPT dari dosen saya, yakni Bapak Ahmad Sauki Hasan. Langsung aja, apa itu framework? Framework itu digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, perlu kalian ketahui, sampai sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar menggunakan framework. Nah, terus menyederhanakan proses umum seperti akses ke database, validasi, masukkan data, mengelola session, keamanan, dan lain-lain. Tidak perlu mengubah kode program dari awal. Nah, ini salah satu kelebihan dari framework, yakni memudahkan programmer dalam maintenance atau perbaikan jika nanti framework tersebut terjadi problem atau tidak kemudahan bagi programmer untuk membaca dari framework developer sebelumnya. Nah, terus struktur pemrograman yang teratur dan konsisten. Rata-rata framework ini menggunakan konsep MVC, yang selanjutnya ini lebih mudah mengolah kode program dari sebuah aplikasi. Nah, tentunya yang sudah saya jelaskan barusan. Yang keempat, terdapat banyak ekstensi atau modul yang menggambarkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Misal ada ekstensi untuk upload file. Ini salah satu kelebihan dari saat pada kita menggunakan framework. Nah, di sini ada banyak saja framework yang beredar di dunia. Salah satunya framework berbasis PHP yang paling umum. Terus ada juga framework Python, ada juga yang berbasis ASP. Selanjutnya ada juga yang berbasis Java, berbasis JavaScript, dan berbasis Ruby. Nah, kita ke framework yang berbasis PHP dulu. Nah, di sini yang framework berbasis PHP ada 5 macam. Yang pertama ada Coordinator, yang kedua ada Laravel, yang ketiga ada Y2, yang keempat ada Python, dan yang terakhir ada Z. Nah, untuk Coordinator ini menurut saya framework yang paling umum digunakan di Indonesia. Terus juga disusul oleh Laravel. Ini juga banyak digunakan oleh developer orang Indonesia. Cuma saya nggak tahu kalau developer orang di luar Indonesia. Karena kenapa saya mengklaim bahwa kedua framework Coordinator dan Laravel ini paling umum banyak digunakan di Indonesia, karena framework Coordinator dan Laravel ini banyak penggemarnya, terus ada komunitasnya tersendiri. Jadi di situ menurut saya, asumsi saya, bahwa framework ini paling banyak peminatnya di Indonesia. Terus untuk untuk Y sendiri saya pribadi baru mengenal framework Y ini. Terus ada Pelcon juga saya baru kenal, terus ada Zip. Nah, terus yang kedua yakni framework yang berbasis Python. Nah, di sini ada di Django, ini full stack. Terus Primate ini juga full stack. Ada Flash micro framework, ada Falcon micro framework juga, dan Sonic as framework. Untuk yang framework yang berbasis Python, menurut saya pengalaman pribadi ya, baru kenal juga macam-macam, dan menurut saya baru dengar bahwasannya Python ada framework tersebut. Terus ada juga yang namanya ASP. Nah, ASP.NET MVC. Mungkin menurut saya, analogi saya, kalau bahwa framework ASP sudah menggunakan MVC. Terus ada juga framework yang berbasis Java, ini Spring. Dan saya pribadi juga baru dengar framework Spring. Terus
Nah, di sini untuk framework JavaScript. Nah, ada Angular, Node.js, Metro.js, Vue.js, dan React.js. Nah, untuk framework yang berbasis JavaScript, saya pribadi sudah sempat ikut workshop tentang Node.js, Angular, dan juga sempat lihat video tutorialnya. Jadi untuk framework JavaScript yang berbasis JavaScript menurut saya pribadi sudah tidak diragukan lagi. Mungkin pengguna framework JavaScript di Indonesia juga lumayan banyak, tapi untuk grup sendiri saya belum tahu seberapa banyakkah framework JavaScript dibalikkan dengan grup dari koordinator ataupun Laravel. Selanjutnya yakni framework yang berbasis Ruby. Di sini framework yang berbasis Ruby ada Ruby on Rails. Nah, ini secara pribadi juga saya baru dengar bahwasanya ada juga framework berbasis Ruby, yakni Ruby on Rails. Terus kita masuk ke Y. Apa itu Y? Nah, Y atau URL-nya http://www.yframework.com merupakan sebuah framework PHP berplatform tinggi untuk mengembangkan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Dengan Y memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk platform, content manager system atau CMS, e-commerce system, dan lain sebagainya. Nama Y merupakan singkatan dari Yes, it is. Perlu teman-teman ketahui untuk framework Y juga saya baru dengar. Mungkin saya kurang update atau kurangnya forum-forum atau grup-grup tentang framework Y, jadi itu salah satunya. Cuma kita sebagai developer atau programmer diminta harus belajar banyak tentang aplikasi, karena ada orang mengklaim bahwa framework ini terbaik atau juga mengklaim bahwa framework ini terbaik. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan, tergantung dengan kebutuhan kita mau menggunakan framework apa, terus apa Laravel, apa Y atau coordinator. Itu sih menurut saya. Oke, kita lanjut fitur-fitur dari Y. Di sini terdapat macam-macam fitur dari Y. Yang pertama ada pre-defined scheme for the use table. Yang kedua ada user login dan register from. Yang ketiga ada forget password functionality. Ini kalau password lupa password. Yang keempat adalah spread front end dan back end domain. Jadi untuk Y ini sudah dibedakan antara front end dan back endnya, jadi sudah tidak bisa tidak campur lagi ya. Itu salah satu kelebihan dari Y. Yang kelima yakni ada automatic code generator for model controller dan view, atau bisa disingkat dengan MVC. Nah, untuk yang saya ketahui juga di Laravel juga ada model MVC-nya, di coordinator ada juga model MVC-nya. Mungkin yang di framework dari yang bahasa sudah menggunakan model MVC. Selanjutnya ada Bolt.NET in integration with Twitter, Bootstrap, and mobile first design. Yang selanjutnya ada robot weights and helpers for database processing dan lain-lain. Oke, nah ini yang perlu kalian ketahui bahwa Y juga menggunakan model view controller atau MVC. Sama juga yang sempat saya paparkan barusan bahwasanya Laravel juga menggunakan MVC. Terus model mempresentasikan data beserta urutan mainnya. Ini di Y sudah
ada di sini controllernya, di sini model, di sini view, di tengah ada watch, index.php ini untuk halaman akses pertama, terus ke aplikasi, terus ke controller, terus ke model, habis itu ke view, di tengahnya ada watch. Nah, view berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user seperti teks, front masukan, dan lain-lain. Ibaratnya view ini gambar utamanya yang bagus-bagus ditampilkan di view. Nah, controller merupakan agen yang bertugas mengontrol komunikasi antara model dan view. Di sini controller ini juga bisa diimplementasikan sebagai maklar, jadi penghubung antara view dan model. Nah, ini juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Nah, di sini. Terus front controller ini bertugas untuk menerima request dan user dan meneruskan ke controller yang sesuai. Oke. Nah, selanjutnya ini tentang kebutuhan. Karena Y adalah framework PHP framework, maka pengetahuan tentang bahasa PHP sangatlah dibutuhkan. Pengetahuan tentang HTML dan CSS juga diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan antara muka ke user atau view. I adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, sehingga pengetahuan OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Y framework. Ini untuk silabusnya. Oke, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.